Film dibuka dengan suasana tegang ketika Richard dan Mary Parker, orang tuanya Peter, tampak tergesa-gesa mencari sesuatu di rumah mereka. Mereka menemukan ada seseorang yang telah masuk ke ruang kerjanya Richard, seolah-olah ada rahasia penting yang sedang diburu. Menyadari keadaan menjadi berbahaya, mereka memutuskan bahwa Peter tidak boleh ikut terlibat nih. Mereka membawa Peter kecil ke rumah paman Ben dan Bibi May untuk dititipkan tanpa memberi penjelasan apapun. Peter yang masih kecil kebingungan dan sedih karena tidak mengerti mengapa kedua orang tuanya pergi begitu saja. Sebelum berpisah, mereka berjanji akan kembali menjemputnya, namun janji itu tidak pernah terpenuhi. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Peter tumbuh menjadi remaja SMA yang cerdas namun tertutup. Ia memiliki ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama fisika dan juga biologi, sesuatu yang tampaknya diwarisi dari sang ayah. Di sekolahnya, Peter bukan siswa populer. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan kamera dan eksperimen dibandingkan bergaul. Ia juga sering menjadi sasaran pembuli, terutama oleh Flash Thompson nih, yang memanfaatkan tubuh Peter yang lebih kecil untuk merendahkannya. Meski begitu, Peter bukan sosok yang benar-benar pengecut. Ketika melihat seseorang siswa yang lebih lemah diganggu, ia berusaha membela meskipun akhirnya justru dipukuli oleh Flash. Di sini Peter kemudian bertemu dengan perempuan yang bernama Gwen Stacy nih. Gwen digambarkan sebagai siswa yang sangat pintar dan bekerja paruh waktu di Oscorp sebagai peserta magang. Sepulang sekolah, Peter menjalani kehidupan yang sederhana bersama paman Ben dan juga Bibi May. Ben bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga, sementara May sangat menyayangi Peter nih seperti anak kandungnya sendiri. Peter kemudian pergi ke Rubana untuk membantu pamannya mengangkut barang-barang karena Rubana mereka kebanjiran akibat kebocoran dari pipa. Peter menemukan koper tua milik ayahnya yang selama bertahun-tahun tersimpan di rumah. Di dalam koper tersebut terdapat berbagai dokumen, catatan penelitian, serta barang-barang pribadi Richard Parker. Penemuan ini menjadi titik balik nih, karena Peter mulai menyadari bahwa ayahnya mungkin terlibat dalam penelitian penting sebelum menghilang. Saat memeriksa isi koper itu, Peter menemukan sebuah foto dan beberapa petunjuk yang mengarah pada seorang ilmuwan bernama Dr. Kurt Connors, mantan rekan penelitian ayahnya. Dari berbagai dokumen itu, Peter mengetahui bahwa Richard Parker pernah bekerja sama dengan Connors di perusahaan Oscorp dalam proyek ilmiah yang tampaknya belum selesai. Nama Connors terus muncul di berbagai catatan, membuat Peter yakin bahwa pria tersebut mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sang ayah. Rasa ingin tahu yang selama bertahun-tahun terpendam akhirnya berubah menjadi tekad untuk mencari jawaban secara langsung. Berbekal nama tersebut, Peter mencari informasi tentang Oscorp nih dan mengetahui bahwa perusahaan itu merupakan pusat penelitian ilmiah yang sangat besar dan tempat kerjanya Dr. Connor. Dia kemudian menyamar menjadi murid magang dengan menggunakan name tag yang telah disediakan sama resepsionis dan bergabung dengan rombongan tour yang di-guide langsung nih sama Gwen Stacy. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Dr. Connor. Di sini Peter langsung menunjukkan bakat kepintarannya dengan menjawab pertanyaannya Dr. Connor, yang membuatnya terpukau dengan jawaban tersebut. Namun sayangnya dia harus segera pergi dan meninggalkan rombongan dan menitipkan mereka ke Gwen. Gwen menyuruh Peter untuk jangan mencari masalah karena dia tahu kalau Peter datang ke sana dengan menggunakan identitas yang palsu. Dia sengaja mengizinkannya karena dia percaya kepada Peter. Namun sayangnya Peter justru kepo nih dengan Oscorp. Dia berkeliling Oscorp sembari mengikuti sosok misterius dan membawanya ke sebuah ruangan penelitian. Karena terlalu sibuk memperhatikan berbagai eksperimen, Peter tanpa sadar memasuki area yang berisi laba-laba hasil rekayasa genetika. Di situ Peter kemudian kembali dan bertemu dengan Gwen nih. Di sini dia dimarahi sama Gwen karena telah meninggalkan rombongan. Setelah itu ternyata laba-laba hasil rekayasa genetik tersebut merayap ke lehernya dan menggigit lehernya itu. Singkat cerita, di perjalanan pulang ke rumahnya Bibi May, dia sedang tidur santai di kereta. Ada seseorang yang sedang iseng meletakkan sebotol minuman di kepalanya. Dengan refleks yang sangat cepat, membuat Peter terbangun nih. Namun anehnya tangannya menempel di baju seorang perempuan di sana. Lelaki tersebut memarahi Peter karena telah memegang pundak perempuan tersebut. Tanpa disadari nih, Peter yang awalnya anak yang cupu tiba-tiba jadi jago berkelahi. Dia kemudian pulang dan meminta maaf kepada paman dan bibinya karena pulang terlambat. Namun ada yang aneh sama Peter nih, tubuhnya berkeringat dan dia sangat kelaparan dan mengambil semua makanan yang ada di kulkas. Setelah perutnya terisi, Peter mulai memperhatikan bahwa tubuhnya terasa jauh lebih segar dibanding sebelumnya nih. Penglihatannya menjadi lebih tajam, pendengarannya pun lebih peka, dan setiap gerakannya terasa lebih ringan.
Semua perubahan itu membuat Peter semakin yakin bahwa gigitan laba-laba di Oscorp bukanlah kejadian yang biasa. Di sini Peter mulai mencari informasi mengenai laba-laba yang menggigitnya. Ia mencoba memahami apakah laba-laba tersebut merupakan hasil rekayasa genetika dan apakah racunnya akan dapat mempengaruhi tubuh manusianya. Masih belum menemukan jawaban yang pasti, Peter mulai menyimpulkan bahwa seluruh perubahan yang dialaminya kemungkinan besar berasal dari gigitan tersebut. Ia akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Dr. Kurt Connors nih. Awalnya Connor tampak berhati-hati karena tidak mengenal Peter. Namun ketika Peter memperkenalkan diri sebagai putra Richard Parker, sikapnya langsung berubah. Di situ Connor mengenang Richard sebagai ilmuwan yang sangat berbakat sekaligus sahabat sekaligus rekan peneliti nih yang pernah bekerja bersamanya di Oscorp. Dari percakapan mereka, Peter mengetahui bahwa penelitian Richard berfokus pada rekayasa genetika lintas spesies, yaitu memanfaatkan kemampuan alami hewan tertentu untuk membantu menyembuhkan penyakit atau memulihkan anggota tubuh manusia. Yang mana penelitian itu dihentikan secara mendadak setelah Richard menghilang, sehingga banyak bagian yang tidak pernah selesai. Peter yang memang memiliki kecerdasan ilmiah seperti ayahnya mulai berdiskusi dengan Connors nih mengenai rumus-rumus yang ada di dalam catatannya Richard. Peter mengemukakan idenya kepada Connors dan ilmuwan itu langsung menyadari bahwa pemikiran Peter sangatlah masuk akal. Yang mana bagi Connors kehadiran Peter bukan hanya membangkitkan kenangan tentang Richard saja nih, namun juga membuka kembali harapan bahwa penelitian mereka akhirnya bisa diselesaikan. Singkat cerita, di sekolahnya lagi-lagi Flash melakukan onar kepada seorang siswa lain. Di situ Peter berusaha untuk membantu dan membela siswa tersebut. Flash yang merasa kesal dengan hal tersebut kemudian menantang Peter untuk bertanding basket dengannya. Peter senang dengan hal tersebut nih karena dia bisa sekalian menguji coba kemampuannya itu. Others. Namun tidak disangka, ring basketnya justru hancur dan Paman Ben jadi dipanggil sama kepala sekolah nih karena ulahnya Peter. Paman Ben sampai rela mengganti jadwal shift kerjanya hanya untuk Peter, dan dia menyuruh Peter menjemput Bibi May jam 9 malam nanti. Peter kemudian bertemu dengan Gwen dan berbincang dengannya. Di situ Peter sangat senang nih karena hubungannya dengan Gwen sudah lebih dekat dari sebelumnya. Setelah itu Peter kemudian latihan menggunakan kemampuan barunya itu. Dia mencoba kemampuannya itu di berbagai macam tempat. Setelah itu, Peter dan Connor mulai bekerja sama di laboratorium Oscorp. Mereka menguji kembali berbagai data dan melakukan simulasi berdasarkan rumus yang ditinggalkan Richard. Hasilnya jauh lebih baik dibanding percobaan-percobaan sebelumnya. Mereka kemudian melakukan eksperimen pada seekor tikus laboratorium nih yang sebelumnya kehilangan salah satu kakinya. Yang mana percobaan itu dianggap sebagai keberhasilan besar karena menunjukkan bahwa proses regenerasi jaringan benar-benar dapat terjadi. Malamnya Peter bertemu dengan Paman Ben yang lagi marah kepadanya karena Peter telah melanggar janjinya untuk menjemput Bibi May. Dia ingin Peter bersikap jantan dan meminta maaf kepada Bibi May, namun Bibi May berusaha membela Peter dan itu membuat Paman Ben marah karena Bibi May terlalu lembek sama Peter. Terjadilah pertengkaran di antara Peter dengan Paman Ben yang akhirnya membuat Peter pergi dari rumah dan pergi membeli minum di sebuah toko kelontong. Dia melihat ada seorang perampok nih bertato bintang di tangannya yang sedang mencuri uang di toko tersebut, namun dia bersikap biasa saja dan tidak mau membantu. Yang pada akhirnya perampok itu pun kemudian kabur dan kebetulan Paman Ben berada di saat yang sama melihat perampokan itu dan berusaha untuk menolong pemilik toko. Namun sayangnya Paman Ben harus meninggal malam itu karena luka tembak. Akibat berseteru dengan perampok itu yang membuat Peter sangat terpukul. Uncle Ben. Malam harinya Peter memasang foto wajah perampok itu di kamarnya dan dia berusaha bertekad untuk mencari perampok itu untuk balas dendam. Dia kemudian pergi untuk mencari perampok tersebut di area para pinggiran kota yang banyak sekali tindakan kriminal di sana dan dia justru terlibat dalam perkelahian dengan para penjahat di sana. Dia pun kemudian melihat poster yang menarik perhatiannya. Dia kemudian kembali ke rumah sembari merancang untuk membuat topeng yang mirip dengan topeng itu sambil melatih fisiknya juga nih dan membantu polisi untuk memberantas kejahatan. Yes, it's a real knife. My weakness. It's Go! Get off, man! No!
Come on, let me go! Stop it! Peter kemudian pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Bibi May. Di situ Bibi May cukup terkejut dan marah karena melihat wajah Peter yang babak belur. Sementara itu di Oscorp, keberhasilan percobaan pada tikus membuat Dr. Connor ingin segera melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya. Namun perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Norman Osborn, pendiri Oscorp, sedang sekarat akibat penyakit genetik dan sangat membutuhkan hasil penelitiannya tersebut. Karena kondisi kesehatannya terus memburuk, pihak manajemen menekan Connors agar segera melakukan uji coba pada manusia. Meskipun penelitian itu belum benar-benar aman, Connors menolak permintaan tersebut. Sebagai ilmuwan, ia berpendapat bahwa keberhasilan pada hewan tidak menjamin keamanan bagi manusia. Ia tidak ingin mengambil resiko yang dapat membahayakan nyawa seseorang hanya demi memenuhi tenggat waktu perusahaan. Yang mana penolakan itu membuat atasannya Dr. Rajit Rata marah karena menganggap Connors menghambat proyek yang bernilai miliaran dolar. Yang pada akhirnya Connors diberhentikan dari proyek dan dipecat dari Oscorp karena dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan perusahaan untuk segera memulai uji klinis pada manusia. Peter kemudian datang ke rumahnya Gwen untuk hadir ke acara makan malam bersama keluarganya Gwen nih yang diundang sama Gwen saat mereka di sekolah. Namun dia datangnya lewat jendela, bukan lewat pintu depan. Alhasil saat ayahnya masuk, dia cukup terkejut melihat ada anak laki-laki di kamar putrinya. Setelah mereka berkenalan, Peter kemudian melanjutkan acara makan malamnya bersama keluarganya Gwen. Pada awalnya makan malam itu berjalan dengan baik, sampai akhirnya ayahnya Gwen yang ternyata kepala kepolisian, dia tengah sibuk mencari sosok Spider-Man. George Stacy tidak membenci Spider-Man sebagai pribadi, melainkan tidak menyukai cara Spider-Man untuk memberantas penjahat. Sebagai seseorang kepala kepolisi, George percaya bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang jelas. Polisi memiliki aturan tentang bagaimana menangkap tersangka, mengumpulkan bukti, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Sementara itu, Spider-Man adalah seorang vigilante, orang yang bertindak sendiri tanpa izin hukum, tanpa identitas yang diketahui, dan tanpa harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada siapapun. Dari sudut pandangnya George, meskipun Spider-Man sering berhasil menghentikan penjahat, tindakannya tetap berbahaya karena jika terjadi kesalahan atau korban jiwa, tidak ada pihak yang bisa diminta pertanggungjawaban. Mendengar hal itu membuat Peter kesal karena menurutnya dia hanya membantu kepolisian untuk menangkap penjahat. Karena perbedaan sudut pandang, pada akhirnya keadaannya menjadi memanas. Yang mana Gwen kemudian membawa Peter keluar untuk mencari udara segar. Di situ mereka berdua kemudian melanjutkan percakapan mereka sampai akhirnya Gwen sendiri mengetahui nih kalau Peter adalah Spider-Man itu sendiri. Sementara di sisi yang lain, setelah dipecat dari Oscorp, Dr. Kurt Connor merasa seluruh hidup dan kerja kerasnya runtuh dalam sekejap. Selama bertahun-tahun ia mengabdikan dirinya untuk penelitian regenerasi anggota tubuh, namun justru kehilangan akses terhadap proyek yang sangat ia yakini dapat menyelamatkan banyak orang. Pada akhirnya membuatnya berkeinginan untuk menguji coba serum tersebut ke tubuhnya sendiri, yang ternyata uji coba itu berhasil. Tangannya yang tidak ada berhasil tumbuh kembali. Bagi Connors, keberhasilan ini merupakan bukti bahwa penelitiannya akhirnya berhasil. Ia sangat gembira karena impiannya untuk meregenerasi anggota tubuh benar-benar menjadi kenyataan. Akan tetapi, ia belum menyadari nih bahwa serum tersebut juga membawa efek samping yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Connor kemudian pergi untuk menyusul Rata nih, yang merupakan atasan sebelumnya saat dia masih bekerja di Oscorp. Sementara di sisi yang lain, Peter mendengar ada suara sirine kepolisian yang membuatnya akhirnya pergi meninggalkan Gwen dan pergi ke tempat kejadian. Di sana ia melihat seekor monster kadal atau yang disebut The Lizard tengah membuat kekacauan di jembatan. Peter kemudian segera menolong banyak warga yang tengah berada dalam bahaya. Hey, buddy, it's okay. Hey, look. Put it on. There you go, great. No! Oh, God. Who are you? Spider-Man. Setelah kejadian itu, George kemudian mengumumkan nih ke publik kalau dia telah menetapkan Spider-Man sebagai buronan di kota karena telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Peter kemudian mampir ke labnya Dr. Connor nih untuk membahas tentang monster kadal itu, yang akhirnya membuat Dr. Connor kesal dan menjadi agresif karena Peter membahas hal tersebut. Peter juga tidak sengaja melihat tikus percobaan mereka yang berubah menjadi besar dan juga ganas, yang membuatnya akhirnya pergi ke kepolisian untuk melaporkan kepada George. Dia mengatakan kalau monster kadal itu adalah Dr. Connor. Dia telah melakukan penelitian yang berbahaya dan menyuntikkan penelitian itu ke tubuhnya sendiri. Terdengar tidak masuk akal bagi George nih, namun dia tidak menyepelekan laporannya Peter. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tentang Connor. Peter kemudian pergi ke terowongan air untuk bersantai sembari mengawasi pergerakannya Dr. Connor. Barangkali dia bisa mendapatkan barang bukti di sana. Sampai akhirnya dia mendengar ada suara yang mendekat. Ia membuatnya masuk dalam mode siaga nih, dan kemudian Dr. Connor langsung menyerang Peter dari belakang.
Dari kejadian itu, Dr. Connor akhirnya mengetahui siapa sosok Spider-Man yang ternyata adalah Peter Parker, yang akhirnya membuatnya semakin gila dan terobsesi dengan penelitiannya itu dan terus menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya. Di sekolah, Dr. Connor kemudian langsung mendatangi Peter lewat saluran air di toilet. Kedatangannya untuk mengalahkan Peter karena telah menghalanginya dan menjadi ancaman bagi penelitiannya itu. Setelah itu Peter menghubungi Gwen dan menyuruhnya untuk mencari serum penawar untuk Dr. Connor yang ada di Oscorp karena dia berencana untuk menjadikan semua warga di kota menjadi manusia kadal seperti dirinya. Sementara di sisi yang lain, kepolisian tengah mengepung Dr. Connor yang berada di sebuah toko sembari memegang sebuah serum dan melemparkannya kepada mereka. Gwen yang sedang melakukan pengolahan serum dihubungi sama Peter nih dan diberitahu kalau Dr. Connor akan datang ke Oscorp dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun Gwen tidak mau pergi begitu saja. Dia justru tetap di gedung untuk mengevakuasi seluruh karyawan dan menunggu serum tersebut selesai. Namun sayangnya saat serum itu selesai, Dr. Connor pun datang ke sana. Sementara itu Peter segera pergi menuju Oscorp, namun dia justru dihadang sama para kepolisian untuk ditangkap dan diproses secara hukum. Setelah memberitahu George kalau Gwen berada dalam bahaya, George akhirnya melepaskan Peter. Dia langsung pergi untuk menyusul Dr. Connor. Sementara itu Gwen akhirnya selamat dan bertemu dengan ayahnya nih. Dia menyuruh ayahnya untuk segera memberikan serum penawar itu ke Spider-Man untuk menyelamatkan warga kota. Boom angles at 90 degrees. Di sisi yang lain, Peter yang tengah sibuk menghadapi Dr. Connor tiba-tiba mendapatkan bantuan dari George nih. Dia menyuruh Peter untuk segera memasukkan serum itu ke alat peluncur sebelum waktu habis. Sementara dia yang akan mengalihkan perhatiannya Dr. Connor. 30 seconds. 9, 3. Yang beruntungnya serum penawar itu berhasil diluncurkan. Semua warga yang terkena serum kadal berubah kembali menjadi manusia, sama halnya dengan Dr. Connor. Setelah dia berubah menjadi manusia kembali, Dr. Connor menyadari kejahatannya nih dan sisi kemanusiaannya kembali. Dia bahkan menolong Peter yang hampir terjatuh. Kemudian Peter pergi ke George nih yang sedang sekarat. Sebelum George pergi, dia ingin Peter untuk pergi meninggalkan Gwen karena dia tidak mau Gwen berada dalam bahaya jika berada di sisi Peter sebagai Spider-Man. Keesokan harinya, pemakaman George diadakan dan dihadiri sama banyak orang nih. Namun sayangnya hanya Peter yang tidak ada di sana. Gwen kemudian datang ke rumahnya Peter untuk menanyakan kepastian hubungan mereka dan rasa kekecewaannya karena Peter tidak hadir di pemakaman itu. Di sini Peter menjelaskan kalau dia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Gwen karena janjinya yang telah ia buat dengan sang ayah. Di sekolah, Peter melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Terlihat di sini Flash menjadi teman baik buat Peter. Dan yang pada akhirnya Gwen menjauh dari Peter. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.